Ini adalah keluarga mafia yang barbar. Saat Menggi mendengar bos supermarket menjelekkan dia langsung meledakkan supermarketnya. Bel begitu cantik, tapi ketika dia dilecehkan, dia langsung menghajar si pria itu dengan tangannya. Air laden di rumah kotor. Kemudian Giovanni menyuruh Tukan untuk memeriksanya, tapi Tukan itu malah memerasnya sehingga dia dibantai oleh Giovanni. Dan Tukan itu pun mengalami 2 patah tulang. Warin yang baru pindah ke sekolah baru dibully oleh anak-anak gangster sekolah karena mereka kesal dengan ucapannya. Warin pun dikeroyok. Dia bercerita kepada Bel bahwa dia akan merencanakan sesuatu. Kemudian Warin pun mulai mengumpulkan anak bekas dibully untuk sama membalaskan dendamnya. Keluarga ini dilindungi oleh FBI karena Giovanni adalah satunya keturunan dari mafia terkenal di dunia yang bernama Manzoni. Mereka terus diburu di seluruh dunia dengan imbalan $2 juta Amerika. Giovanni adalah seorang gangster di Amerika, selalu menegakkan keadilan dan membasmi kejahatan. Di bawah naungan Giovanni, pada saat itu Amerika sangatlah damai dan tentram. Keluarga ini diburu saingan bisnis seluruh mereka yang bernama Lucas. Walaupun dia berada di dalam penjara, tapi dia masih memiliki kekuasaan yang kuat dan ingin membunuh seluruh keturunan Manzoni. Lucas menyewa seorang pembunuh bayaran untuk membunuh keluarga Giovanni. Namun, mereka telah salah sasaran. Keluarga Giovanni hanya bisa bersembunyi di bawah perlindungan FBI. Tapi karena kebarannya ini, Giovanni selalu saja membuat masalah di mana-mana. Stan yang merupakan agen FBI menyuruh Giovanni untuk mengurangi kebarannya untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Mereka mengadakan pesta kecilan. Saat Giovanni menaruh orang untuk bebeki, dia malah ditertawain oleh tetangga. Ada yang bilang kualitas orangnya terlalu buruk dan Giovanni pun marah. Mereka menjalani kehidupan yang berbeda. Seperti orang biasa, Giovanni ingin menjadi penulis dengan menceritakan kisah gangsternya. Tapi masalahnya terus berlanjut. Air ledeng di rumahnya kotor. Dia telah menghubungi tukang ledeng, tapi dia malah diperas. Ternyata air ini kotor karena telah dicemari oleh pabrik pupuk. Setelah dia menemui manajer pabrik, manajer itu menyuruhnya untuk membeli air aqua. Giovanni tak tahan lagi. Dia mengikat manajer itu di mobil dan menariknya. Apakah aku masih perlu beli aqua? Tutup saja turbin menara air. Dia langsung pergi ke sana dan ingin meledakkannya. Sekarang dia pun bisa dengan tenang menulis karangannya. Di sekolah, guru menyuruh murid untuk menuliskan sebuah cerpen yang nantinya akan dicetak di koran. Dan tiba-tiba, Warin teringat pada kata Lucas. Lalu dia langsung menuliskannya di buku. Koran yang menuliskan kata Lucas itu pun akhirnya dicetak dan dipublikasi. Tak sengaja, koran tersebut dibawa ke pesawat menuju Amerika oleh salah seorang ayah dari murid sekolah. Kemudian koran itu pun dijadikan bungkusan minuman untuk Lucas. Lucas melihat kata-kata itu langsung menyadarinya. Dengan cepat dia langsung menghubungi pembunuh bayarannya di sekolah. Warin dipanggil kepala sekolah karena dia melakukan sebanyak 22 pelanggaran. Tentu saja hal ini akan disampaikan kepada ayah dan keluarganya nanti. Karena Warin tidak mau melibatkan masalah ini kepada keluarganya, dia pun memutuskan untuk pergi dari rumah. Di stasiun kereta, dia melihat ada seorang mafia. Dia ingin memberitahu orang rumah, tetapi di rumah tidak ada orang. Giovanni dan Stan pergi menghadiri pertunjukan film. Di atas panggung, Giovanni tak bisa mengontrol bicaranya. Yang semakin lama, pembicaraan itu malah mengarah ke kisahnya. Sebagai seorang mafia, para mafia pembunuh semua polisi ada di kantor polisi, dan mereka pun melacak tempat tinggal Giovanni. Bel yang baru saja ingin bunuh diri karena patah hati, tidak jadi karena melihat kedatangan mafia itu. Giovanni pulang ke rumah, dan anjingnya selalu menggonggong keluar. Tiba-tiba ada mafia yang menembakkan roket Laucher ke rumahnya. Menggi berteriak dengan keras, dan untungnya Giovanni masih selamat. Anggota FBI yang masih berusaha melindungi Menggi juga tertembak oleh mafia itu. Mereka bersiap ingin membunuh Menggi, tapi untungnya Giovanni muncul di saat itu. Dia berhasil menyerangnya dari belakang. Di sisi lain, Bel dan Warin bertemu kembali di sini. Mereka akan melindungi keluarga mereka. Saat para mafia sedang mencari jasad Giovanni, mereka dikagetkan oleh Bel yang menembakkan salah satu dari mereka. Kemudian Bel pun dikejar. Tiba-tiba di tengah jalan, mafia itu berhasil ditabrak oleh Stan, dan akhirnya mereka sekeluarga tetap aman dan selamat. Stan dan keluarga Giovanni pun terlihat sudah berada di mobil dan mereka akan pindah ke lokasi baru dengan identitas yang baru lagi, dan film ini pun berakhir. Baiklah, sekian review film kali ini guys.